Suara Rakyat kembali menemui Anda. Kali ini kita akan membahas mengenai optimalisasi puskesmas pasca pemilu. Dan kita akan membahas semuanya bersama narasumber kita pada hari ini di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Kali ini kita sudah kedatangan ada Dr. Akma Rawita Kadir. Halo dokter, apa kabar? Halo Mas Andre. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Sehat. Ya sehat-sehat beginilah sehatnya. Pasca pemilu cukup ramai. Dan kali ini kita membahas mengenai optimalisasi puskesmas pasca pemilu, dok. Ya. Nah, sebelum membahas mengenai optimalisasi puskesmas pasca pemilu nih, dok, bisa dijelaskan dulu, dok, tentang bagaimana evaluasi tentang pelayanan puskesmas dan juga nakes di TPS pada saat pemilu berlanjut kemarin. Ya, jadi memang alhamdulillah ya. Jadi kita sebelum pemilu itu sebenarnya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Mas Andre. Jadi Dinas Kesehatan ini dan dinas-dinas yang lain ya, tentunya itu berkoordinasi untuk mempersiapkan persiapan pemilu karena berkaca pada tahun 2019 yang kalau tidak salah itu di data itu ada 11 orang yang meninggal dunia, kemudian ada ada puluhan yang sakit lah, saya lupa itu. Nah jadi pasca pemilu ini, alhamdulillah ya, jadi adanya persiapan, kemudian adanya screening terhadap orang-orang yang orang-orang yang berkutat dengan pemilu itu dikuatkan, diketatkan ya. Jadi ada program-program seperti tim TGC Puskesmas ini mobile di setiap TPS, kemudian ada siaga hotline, telepon untuk penderita-penderita yang sakit, kemudian juga ada yang penting lagi sebenarnya ada Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan KPU di Kota Surabaya, berarti KPU Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, untuk mempersiapkan supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus yang ada di tahun 2019. Berarti persiapan untuk 2024 sebenarnya sudah ada. Ditambah terus ya, dok ya, ya kemarin betul. Waktu pemilu ya. Tidak mau kejadian seperti tahun-tahun kemarin. Betul, untuk mempersiapkan lebih siap sigapnya lagi gitu ya. Ternyata tetap ada kejadian. Memang satu kejadian memang tidak bisa kita hindari ya, dok ya. Karena persiapan memang sudah disiapkan, tapi untuk kejadian memang kita tidak Tapi alhamdulillah intinya kita ini ada persiapan lah, enggak kayak tahun lalu, kita enggak ada persiapan sama sekali, enggak ada yang standby. Ini kan rumah sakit, baik puskesmas, klinik, rumah sakit itu mereka disuruh standby untuk siaga pada saat pencoblosan sampai perhitungan suara. Itu 24 jam ya, dok ya? Iya, 24 jam. Siaganya 24 jam ya. 24 jam. Terus kalau kita berbicara pasca pemilu kemarin nih, dok, bagaimana keadaan puskesmas di Surabaya pasca pemilu tanggal 14, 15 dan seterusnya gitu, dok? Jadi pasca pemilu ini puskesmas ini jadi, walaupun sebenarnya fungsi puskesmas itu sebenarnya lebih banyak tuh harusnya promotif dan preventif ya, tidak kuratif ya. Tapi memang karena keterbatasan di banyaknya petugas TPS ya, ada sekitar 20 ribuan lebih, kemudian fasilitas kesehatan dan petugas itu terbatas, sehingga dia membuat strategi mobile dan hotline. Nah, jadi kesiapan puskesmas pasca pemilu ini alhamdulillah, jadi sistem rujukan ini sangat jalan ya. Jadi ketika ada informasi yang sakit, kemudian puskesmas menjemput bola, memeriksa. Ketika memang ini perlu enggak dirujuk ke rumah sakit. Nah itu langsung diputuskan di tempat, dan ada beberapa memang cukup banyak ya, tapi alhamdulillah semuanya sehat sekarang ini. Ada satu mungkin yang masih ada di rumah sakit tapi kondisi membaik. Nah kemudian langsung dirujuk ke rumah sakit. Ini kecepatan ini sangat perlu. Jadi kesikapan dari tim-tim puskesmas ini ya alhamdulillah kita apresiasi, sehingga tidak menimbulkan banyak korban yang tahun lalu ada 11 ya. Iya, semakin banyak gitu ya. Berarti itu termasuk optimalisasi dari puskesmas sendiri setelah pemilu terselenggara gitu ya. Fasilitas-fasilitasnya kan juga terus sudah standby semua seperti oksigen dan lain-lain. Dan apa saja sih, dok, yang menjadi prioritas dan bagaimana antisipasinya gitu? Ya, jadi prioritas antisipasi itu kita nggak mungkin ya dengan ribuan TPS, 8.000 TPS, selalu standby. dengan 63 puskesmas
itu nyanggong di setiap TPS kan nggak mungkin. Makanya itu persiapan yang utama itu adalah petugas tim reaksi cepat ini, TGC ini, tim gerak cepat ini standby, kemudian dia hotline-nya itu on terus. Nah, hotline ini kemarin kita minta dihubungkan dengan 112. Nah, jadi 112 ini di samping ada hotline nomor telepon, juga 112 ini juga berperan nanti ketika ada laporan. Nah, setelah itu baru tim itu menuju ke tempat laporan tersebut. Di samping ada yang terus jalan ya. Berjaga ya, Dok, ada yang jalan gantian itu di setiap kelurahan ya, bukan kecamatan, di setiap kelurahan ya. Berarti antisipasinya dan optimalisasi sangat maksimal sekali. Dan kalau kita berkaca dari 2019 kemarin dan 2024 ini sudah lebih baik untuk optimalisasi dan pencegahannya dan lain-lain. Ya, kalau menurut saya memang karena sudah ada persiapan, ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya lah, dari tahun 2019 kemarin. Tapi memang terbukti walaupun ini kita nggak bisa hilangkan ya, karena ini kan KPPS ini juga di samping caleg yang berperang, KPPS ini berperang juga loh. Berperang. Karena apa? Karena jam kerjanya mereka itu di luar nalar. Betul. Kalau menurut saya di luar nalar. Saya bilang 24 jam bisa lebih dari itu ya, Dok ya. Bahkan jam mereka sejak pagi itu padahal itu belum persiapan ya. Kemarin malamnya udah persiapan, pagi mulai sampai besok paginya lagi. Bahkan belum selesai itu sampai siangnya. Nah, ini kan suatu jam kerja di luar nalar yang seharusnya sistemnya ini harus dirubah sebenarnya. Jadi siapa yang tidak bisa menghindari sakit atau meninggal pada saat kondisi sistemnya itu seperti itu. Nah, inilah yang kita kuatkan persiapannya aja, karena kita tidak bisa menghindari sistemnya. Jadi persiapan di petugas kesehatan, puskesmas, rumah sakit itu standby. Iya, dan mungkin dokter ada nggak cerita pengalaman pemilu tahun 2019 kemarin gitu, yang mungkin bisa membuat istilahnya chaos gitu ya, Dok ya, dari petugas-petugas ya, banyak yang sakit dan sebagainya. Ada nggak sih, Dok? Jadi tahun 2019 itu seingat saya pertama kelemahannya tidak ada screening. Jadi orang yang punya komorbid, langsung hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat itu tidak dicek. Nah, yang tahun sekarang kan di screening. Dia kalau sudah gulanya tinggi dia tidak boleh jadi anggota KPPS atau ketua. Kemudian asam urat, kolesterol. Dan terbukti ternyata ada yang kecolongan juga. Jadi yang saya cek kemarin almarhum ketua KPPS kalau tidak salah itu ada penyakit gula ternyata. Nah, ini juga perlu dikuatkan lagi nanti ke depannya screeningnya lah seperti apa. Karena ini sebenarnya kalau pekerjaannya jam pekerjaannya itu normal, tidak ada masalah. Masih okay. Karena ini kan kerjaannya di luar normal. Jadi 24 jam lebih dari itu. Betul. Itu kan siapapun tidak akan kuat gitu ya, kecuali Tuhan kali ya. Baik Dokter Akbar Rohita Kadir, nanti kita akan berbincang lagi di Suara Rakyat Suara untuk Perubahan. Tapi sebelum kita akan mengulasnya lebih lanjut lagi, kita saksikan yang satu ini terlebih dahulu.
Kembali lagi di acara Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, masih bersama saya Andrew dan juga ada Dr. Akmal Rawita Kadir, masih membahas mengenai optimalisasi puskesmas pasca pemilu. Dok, sejauh ini dok ya, setelah pasca pemilu ini sudah ada berapa anggota KPPS yang sudah tercatat berobat pasca pemilu berlangsung gitu? Dok? Iya, jadi yang tahun ini ya? Tahun ini, tahun 2024. Iya, kalau tahun 2019 sebenarnya yang meninggal yang banyak, yang sakit itu banyak yang tidak tercatat. Nah sekarang ini tercatat. Semuanya ya dok ya? Semuanya. Jadi kalau kemarin diberitakan itu ada 137, info terakhir itu ada sekitar 260-an ya. 260 berapa tepatnya saya lupa. Itu yang ngamar di rumah sakit. Di rumah sakit. Tetapi alhamdulillah saya update tadi pagi, saya cek itu ternyata tinggal satu yang ngamar. Jadi yang lainnya sudah pulang semua. Sudah sehat semua katanya. Ya. Jadi tinggal satu yang mengamar dan itu pun kondisi membaik. Saya cek kalau tidak salah di rumah sakit BDH ya. Itu sudah membaik. Nah, jadi kalau dilihat dari puluhan ribu anggota KPPS dengan yang sakit itu memang termasuk kecil ya. Tapi yang penting saya harapkan adalah tidak ada korban di sini. Jadi ternyata ada korban 2 ya. Jadi satu itu kalau tidak salah kelelahan naik motor ya. Yang naik motor pulang hitung suara kelelahan karena dia mengejar pekerjaan lain. Betul. Yang kedua itu memang ada penyakit komorbid ya. Kalau tidak salah hipertensi dan gula. Nah ini yang lainnya alhamdulillah walaupun angkanya kelihatan banyak 200 tapi sudah pulang semua tinggal satu yang ini dan berarti, ini kita bersyukurlah tidak ada kayak tahun lalu kan ada 11 yang meninggal di Surabaya ya. Tahun 2024 ini untuk anggota KPPS diagnosa sakit dan sebagainya apakah sama seperti tahun 2019 atau lebih ringan yang ini 2024 karena ada screening awal itu? Jadi intinya kalau menurut saya lebih ringan ya. Jadi dia memang betul-betul pure adalah gejala kelelahan. Jadi siapa sih yang bisa sakit itu kalau misalnya jam kerja itu sampai lebih dari 24 jam, misalnya sehari 2 hari tanpa istirahat. Nah ini kenapa mereka bisa tanpa istirahat? Karena memang sistemnya seperti itu. Tidak bisa memiliki waktu untuk istirahat sejenak berarti. Iya, jadi sistemnya dibuat. Jadi perhitungan sudah pencoblosan, kemudian perhitungannya juga berjenjang kan dari presiden, DPD, provinsi, DPRI dan kota kan itu luar biasa. Nah ini alhamdulillah jadi tidak sampai terjadi yang parah lah istilahnya. Dan sembuhnya pun saya lihat itu rata-rata 1-2 hari pulang. Itu pure, dok ya? Pure kelelahan. Ringan. Jadi biasanya kalau kelelahan itu Mas Andre itu diinfus, elektrolitnya kembali dikasih vitamin sedikit, itu biasanya langsung segar lagi. Berarti dengan adanya screening itu bisa mengurangi efek dari pasca pemilu tersebut gitu ya, dok? Jadi karena ini kalau tidak di screening, misalnya ya punya hipertensi, itu kalau jam kerjanya tinggi, kelelahan, Andre, itu dia bisa mengkomplikasi penyakit-penyakit yang lain akan muncul, merusak organ. Betul. Jadi nanti perawatannya akan lebih lama lagi. Baik. Nah tadi kita udah berbincang mengenai anggota KPPS. Nah, ini kita berbincang mengenai calegnya nih. Waduh, ini kan, saya jadi deredek ini. Tadi KPPS sudah ini belum selesai loh perhitungan ini. Iya. Mungkin ya ada beberapa mungkin dari caleg tersebut gitu kan, adakah yang berkunjung ke puskesmas berobat atau mungkin kelelahan juga dong ya kan untuk menunggu hasil, jadi mungkin tingkat stresnya tinggi berobat ke puskesmas itu ada nggak sih dok caleg-calegnya? Pasti ada lah. Jadi memang namanya caleg ya, jadi dia itu di samping ikut juga perang biasanya itu malah lebih kompleks. Jadi kelelahan psikis maupun fisik jadi mental juga perlu. Betul. Saya belum ada data, belum ada kabar mengenai caleg yang sampai berobat ke puskesmas atau ke ini. Tapi biasanya memang mereka sendiri-sendiri itu Mas Andre. Jadi mereka tidak melaporkan saya ini biasanya udah berobat sendiri-sendiri. Kadang-kadang nyebar tuh ada yang di puskesmas, ada yang ke rumah sakit, swasta, atau ini ada juga yang memang
mungkin mengontak kolega dokternya, mungkin ada yang hubungannya terus bisa. Saya minta obat kayak gitu. Tapi intinya memang ya mental dan psikis itu kalau misalnya caleg itu istilahnya ndak siap, karena kan kita sebelum bertarung itu kan pasti harus tahu ada yang menang, ada yang kalah. Betul. Jadi kalau misalnya kita ini ndak siap di itu, tidak menerima, terus mungkin juga rasa syukurnya, ya termasuk saya juga ya. Jadi harus menguatkan rasa syukur, harus siap menerima menang dan kalah itu insya Allah mental itu bisa diinilah. Ya, semoga di pemilu 2024 ini berbeda dengan pemilu yang tahun kemarin di 2019 ya dok ya. Gitu kan, mungkin dari calegnya sendiri, terus juga anggota KPPS, dengan adanya screening dari anggota KPPS itu sudah membantu juga untuk bisa mengurangi kejadian yang tidak kita inginkan juga. Dan dinasnya kan juga sudah persiapan. Siap siaga juga ya untuk kesehatan puskesmas dan sebagainya. Dok, adakah himbauan untuk para caleg untuk bisa menjaga kesehatan terutama pikirannya ya setelah pemilu berlangsung? Ya, susah juga, itu tergantung pribadi caleg masing-masing. Tapi kalau bagi saya pribadi, kita lebih arahnya kalau sudah kondisi sekarang ya, perhitungan belum selesai, dan kita lebih banyak berdoa dan terus memantau di kecamatan perhitungan itu, karena perhitungan itu kan berjenjang dan panjang. Masih belum ya dok ini. Jadi kita bisa memantau itu di kecamatan, di kelurahan, suara-suara itu sambil kita terus ya berdoa, kita kuatkan iman biasanya ya, karena dan kita harus terus punya prinsip bahwa sebenarnya kalau suatu pertarungan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya, jadi harus siap. Betul, harus siap seperti itu. Menyiapkannya itu memang butuh kekuatan yang sangat-sangat kekuatan mental, betul. Mental juga ya. Jadi butuh juga mungkin keluarga, sahabat karib itu juga mungkin bisa menenangkan ya, yang dekat-dekat itu juga perlu juga lah. Jadi mungkin di puskesmas ada nggak juga sih dok kayak khusus untuk bisa sharing gitu dengan anggota-anggota caleg mungkin yang gagal? Ada beberapa puskesmas yang ada dokter jiwanya ada. Jadi dia bukanya juga kalau tidak salah seperti dokter di Poli gitu. Tapi intinya sebenarnya puskesmas ini sebenarnya kalau mau dia fungsinya bukan kuratif ya. Fungsinya itu adalah promotif dan preventif. Jadi untuk mencegah jangan sampai ada penyakit-penyakit yang berat ke rumah sakit. Jadi kalau misalnya semakin banyak penyakit yang ada di puskesmas itu penyakit berat di rumah sakit, nah itu puskesmasnya dipertanyakan. Nah, betul, jadi tapi dia punya fungsi untuk rujukan berjenjang, Mas. Jadi kalau biasanya kalau ada puskesmas yang tidak punya dokter jiwanya, itu nanti dia bisa memberikan rujukan ke misalnya rumah sakit yang punya dokter jiwanya. Jadi kita kan punya 2 rumah sakit daerah nih. Di mana di BDH sama di Suwandi. Itu dia punya rumah sakit jiwa punya dokter jiwa banyak itu. Nah, kemudian bahkan kita punya yang provinsi di Rumah Sakit Jiwa Menur. Nah, itu juga malah itu full dokter-dokter psikiatri ada di situ. Ada semuanya di situ ya. Jadi bagi yang memang membutuhkan konsultasi mereka kan memang ahli-ahlinya itu dokter-dokter itu, jadi bisa mengarahkan. Ini seperti itulah Andre. Bahasan kita mengenai optimalisasi puskesmas pasca pemilu, nanti kita akan membahasnya lebih lanjut lagi bersama Dr. Atma, masih di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
lagi di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, masih bersama dengan Dr. Akmal. Sangat tertarik sekali saya membahas mengenai pasca pemilu itu ya, Dok ya. Apalagi seru sekali optimalisasi tentang puskesmas juga. Jadi puskesmas juga turut andil juga gitu untuk bisa membantu untuk bidang kesehatannya juga ya, Dok ya. Berarti sejauh ini tidak ada yang begitu parah untuk anggota KPPS yang tercatat pasca pemilu digelar ini ya, Dok ya, berarti ya. Sangat berkurang sekali dari 2019. Betul. Jadi maksudnya tuh yang meninggal berkurang, yang sakit itu bertambah. Jadi dulu tercatat 22, sekarang kan 260 dengan gejala ringan kan. Cuma saya berpikir karena kesiapan yang 2019 itu hanya bisa mencatat 22, sebenarnya itu mungkin banyak. Mungkin banyak tidak melapor. Kan sekarang ini juga kan semua terintegrasi, jadi semua ditanggung. Jadi baik yang meninggal maupun yang sakit itu sudah ditanggung, sudah diatur. Jadi sistem rujukannya sudah diatur, ambulans sudah standby. Gitu. Jadi makanya walaupun jumlahnya banyak 263 atau 265 itu, nah itu dia 1 sampai 2 hari sudah pulang dan sampai sekarang kan tinggal 1 orang. Nah, jadi saya pikir memang ini kesiapan mungkin sudah mencatat semua data-data petugas KPPS yang tersebar di Kota Surabaya ini yang masuk. Kalau dulu mungkin saya meragukan pencatatannya. Jadi mungkin ada yang tidak melapor, ada yang betul, mungkin banyak juga, mungkin bahkan lebih banyak. Kalau kita hitung di Indonesia malah yang meninggal itu lebih ini ya. Lebih banyak juga. Nah, mungkin dari pengalaman yang tahun ini gitu kan, Dok, mungkin pemilu selanjutnya apakah akan ada screening yang lebih ketat lagi untuk bisa mengurangi ya tadi anggota dari KPPS setelah pemilu berlangsung ada yang sakit dan ada gejala yang lain gitu, Dok. Jadi sebenarnya ya harapan saya ya adalah ada perubahan sistem ya. Jadi masa sih kita setiap 5 tahun kita pasti sudah tahu ini pasti ada yang meninggal gitu akibat kegiatan pemilu. Dan memang kenyataannya kan ada gitu. Nah, sesuai dengan data. Kan ada. Nah, walaupun memang yang meninggal berkurang, tapi kan pasti ada. Nah ini saya berharap memang ada perubahan sistem, di mana apakah itu dari pemerintah pusat sehingga tidak mengorbankan nyawa-nyawa atau memberikan angka kesakitan yang tinggi pada petugas KPPS. Karena memang tidak sesuai nalar, itu pekerjaan di atas 24 jam tanpa henti. Walaupun ada istirahat pasti tidak mungkin nyaman gitu. Kecuali kalau memang KPPS-nya ada tempat tidurnya, tapi kan tidak mungkin juga. Terburu-buru juga. Jadi ini jadi catatan evaluasi yang penting. 2 kali kita melakukan pemilu terbuka ini. Dan 2 kali juga ini kita belum tahu berapa jumlah korbannya ya. Dan itu pasti ada korban. Nah ini kan kita kan sudah tahu nanti misalnya 2029 pemilunya seperti ini lagi. Pasti kan kita sudah meramal ini pasti ada korban dan pasti kenyataan ada. Nah ini kasus-kasus seperti ini harusnya diperhatikan oleh pemerintah. Semoga nanti bisa berubahlah sistemnya, harapan saya sehingga sekuat apapun kesiapan puskesmas, kesiapan dinas kesehatan dan teman-teman kalau sistemnya ini ya dia juga akan pasti kewalahan. Dan itu korbannya pasti tidak mungkin dihilangkan, pasti ada. Selalu ada ya, Dok. Dan mungkin ada nggak, Dok, data yang dari Surabaya aja wilayah mana yang paling banyak anggota KPPS-nya mengalami gejala sakit setelah pemilu berlangsung? Kemarin saya minta data, katanya menyebar ya, rata ya. Rata. Tapi alhamdulillah kesiapan sistem rujukannya jalan dan semuanya dengan cepat masuk ke rumah sakit, Mas. Jadi kita juga sudah menghimbau kemarin hearing dengan Dinas Kesehatan itu cepat-cepat kalau ada petugas KPS yang merasa kelelahan, gejalanya kan kita sosialisasikan tuh, pusing, mual, muntah, terus lemas, nafsu makan berkurang, itu kalau ada itu langsung ya, jangan sampai dipaksakan. Nah itu alhamdulillah itu dijalankan dan cepat untuk di recovery di rumah sakit karena puskesmas ini sebagai pintu pertama. Pintu pertama, betul sekali.
Dan alhamdulillah ini tinggal satu di BDH, satu orang, dan saya kemarin cek, tadi pagi cek itu sudah membaik. Mungkin paling besok bisa pulang ya. Mudah-mudahan ya. Pulang. Ya, mudah-mudahan pemilu selanjutnya akan ada persiapan yang benar-benar khusus juga untuk KPPS. Sistemnya terutama. Sistemnya diperbarui agar tidak muncul lagi korban. Gitu. Dan juga screening awalnya juga diperketat lagi gitu ya Dok ya. Jangan ada yang kelolosan lagi. Jangan ada yang kelolosan lagi. Tapi kalau melihat semuanya optimalisasi puskesmas di Surabaya ini emang sudah bagus banget ya Dok ya di tahun 2024 ini ya untuk pemilu ini ya. Sudah ya untuk pemilu ya. Kita ada persiapan, kita optimalisasi segala sumber daya yang ada. Walaupun memang pasti ada kekurangan-kekurangannya ya. Kekurangan itu akan kami evaluasi bersama dinas, hal-hal yang kurang, misalnya 112 yang kadang-kadang no respon juga. Kurang respon, ya betul. Jadi itu kan karena kita terintegrasi itu 112 dengan tim kesehatan. Betul, dengan TGC ya. Dengan BPBD dan sebagainya. Jadi itu memang harus dipersiapkan. Nah tadi kebanyakan KPPS ini kalau ngomongin soal caleg memang belum ada datanya ya Dok. Mudah-mudahan tidak ada lah, kita berdoa ya. Semoga tidak ada data tersebut ya kan. Karena kan saya juga termasuk. Semoga tidak ada. Jadi amin. Semua baik-baik saja, aman-aman saja dan bisa mengontrol dirinya sendiri juga. Gitu kan agar tidak mengalami kejadian yang tidak diinginkan gitu ya Dok ya. Dan sekali lagi Dokter, apa himbauannya nih untuk semua pemirsa Suara Rakyat atau caleg anggota KPPS gitu kan untuk menjaga kesehatannya nantinya di kehidupannya sehari-hari juga atau di pemilu selanjutnya? Ya. Jadi pertama jadi untuk petugas KPPS ya ini kan masih berlanjut nih perhitungan sampai 20 Maret kan. Jadi tugasnya juga yang penting itu adalah tetap jaga kondisi tubuh, istirahatnya harus dijaga, terutama ini konsumsi makanan itu yang bergizi ya, itu juga harus, terus juga minumnya jangan kurang. Kalau ada tanda-tanda kelelahan jangan dipaksakan, cukup beristirahat, mungkin pulang ke rumah, rata-rata kan mereka kan dekat sama rumahnya masing-masing gitu ya. Pulang ke rumah izin sebentar istirahat baru balik lagi, jangan sungkan-sungkan menghubungi puskesmas terdekat ya. Baik. Jadi juga untuk para caleg juga begitu. Ya termasuk saya sendiri, kita kuatkan iman, kuatkan fisik ya. Jadi memang pertempuran ini ada yang kalah dan ada yang menang ya. Dan itu harus kita sadari betul dan kita harus siap dan untuk ini. Dan biasanya memang kita harus meningkatkan rasa syukur dan meningkatkan doa kepada Allah. Kita harus bagaimana kalau misalnya tidak masuk gimana, kalau masuk bagaimana. Intinya harus bersyukur terus lah. Insya Allah mental dan fisik kita bisa baik semua ya. Baik, terima kasih Dr. Akmal Rawita Kadir sudah berbincang di Suara Rakyat. Semoga selalu sehat. Ya Mas Andre. Dan amin. Sukses Mohon terus. doa ya Mas Amin ya. Amin. Masih perhitungan ini. Baik, semoga hasil terbaik ya Dok ya. Amin. Baiklah kalau begitu, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Akhirnya saya Andrew Julian pamit. Terima kasih, sampai jumpa di Suara Rakyat berikutnya.